3 kebiasaan yang kamu kira sehat ternyata tidak selalu benar. Kamu mungkin merasa hidup sehat, rajin minum air putih 8 gelas sehari, olahraga pagi sebelum sarapan, dan menghindari tidur siang karena takut dibilang malas. Tapi, tahukah kamu, beberapa kebiasaan ternyata tidak selalu benar secara medis. Di video kali ini, kita akan meluruskan 3 mitos kesehatan yang sering dipercaya oleh banyak orang. Jadi, tonton sampai habis karena informasi ini penting banget buat kamu. Oke, mari kita mulai dari mitos yang pertama, yang paling sering kita dengar sejak kecil. Katanya, kita wajib minum 8 gelas air sehari. Tapi, apakah ini benar untuk semua orang? Jawabannya tentu tidak wajib untuk semua orang. Aturan 8 gelas sehari sebenarnya hanya panduan umum. Kebutuhan cairan setiap orang itu bersifat personal atau berbeda-beda, tergantung usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, cuaca, bahkan kondisi kesehatan. Misalnya, kalau kamu sering beraktivitas seperti olahraga atau tinggal di daerah yang panas, tentu tubuhmu butuh lebih banyak cairan karena banyak yang dikeluarkan lewat keringat. Sebaliknya, orang yang dengan gangguan ginjal atau gagal jantung justru perlu membatasi asupan cairannya. Lalu, bagaimana cara kita tahu kalau kita itu sudah cukup minum? Caranya tuh gampang banget. Yang pertama, perhatikan warna urin. Kalau warnanya kuning pucat atau bening, berarti tubuhmu sudah cukup atau terhidrasi dengan baik. Jadi, bukan soal berapa banyak liternya, tapi soal apakah tubuhmu sudah tercukupi kebutuhannya. Mitos yang kedua, pernah dengar saran tentang ini? Olahraga pagi sebelum sarapan biar lemaknya terbakar lebih banyak. Nah, banyak banget orang yang percaya ini dan rajin bangun pagi buat olahraga dengan perut yang kosong. Sebenarnya ide dibaliknya itu masuk akal, karena saat perut kosong, tubuh tidak punya cadangan gula dari makanan. Jadi harapannya lemak yang akan dibakar sebagai energi. Tapi faktanya, sebuah penelitian membuktikan bahwa tidak ada perbedaan jumlah kalori yang terbakar antara olahraga dengan perut kosong dibandingkan setelah makan dengan dalam durasi yang sama. Jadi, manfaat yang diharapkan itu ternyata tidak terbukti secara ilmiah. Lebih mengkhawatirkan, olahraga dengan perut kosong justru memiliki resiko. Antara lain, yang pertama, meningkatkan risiko hipoglikemia, yaitu kondisi gula darah yang terlalu rendah. Gejalanya itu berupa pusing, mual, tubuh gemetar, dan bahkan pingsan, serta menurunkan stamina sehingga kamu menjadi cepat lelah dan tidak bisa berolahraga atau beraktivitas dengan maksimal. Tapi perlu dicatat, bukan berarti olahraga dengan perut kosong sepenuhnya terlarang. Ini tuh sangat tergantung ke jenis olahraga yang akan dilakukan. Jika olahraganya ringan seperti jalan santai, itu masih bisa. Tapi kalau untuk latihan intens seperti lari kencang atau angkat beban, sebaiknya itu makan terlebih dahulu. Mitos yang ketiga, yaitu tidur siang adalah kebiasaan anak kecil atau tanda tubuh yang lemah dan tidak produktif. Nah, mitos ketiga ini mungkin paling banyak yang bikin orang merasa bersalah. Padahal, riset ilmiah sudah membuktikan sebaliknya. Dan faktanya, jika tidur siang singkat selama 15 hingga 20 menit yang dikenal dengan istilah power nap terbukti dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, dan produktivitas kita secara signifikan. Lalu, kenapa harus 20 menit? Kenapa tidak bisa lebih lama? Jawabannya, kalau kita tidur siang lebih dari 30 menit,
tubuh kita akan masuk ke fase tidur yang lebih dalam. Saat terbangun, kamu justru merasa pusing, kepala berat, dan malah tambah mengantuk. Sebaliknya, jika tidur 20 menit hanya membawa tubuh ke tahap tidur ringan sehingga kamu bangun merasa lebih segar dan siap beraktivitas lagi. Dan manfaatnya tidak berhenti di situ saja. Power nap ini juga terbukti meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, membantu mengurangi stres, dan meningkatkan mood atau suasana hati. Jadi, tidur siang itu bukan tandanya malas, melainkan strategi untuk menjaga performa otak sepanjang hari. Nah, itulah 3 mitos kesehatan yang sudah kita luruskan hari ini. Intinya, tidak semua yang terdengar sehat itu benar untuk semua orang. Selalu cek faktanya, konsultasikan dengan tenaga kesehatan, dan jangan mudah ikut-ikutan tanpa tahu kebenarannya. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share ke orang-orang yang kamu sayang biar informasinya tersampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.